warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, di sini sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Ya Bu. Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Indah Permatasari, coba dipimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen satu-satu dari kalian. Jika Ibu panggil, maka jangan lupa untuk menjawab hadir dan mengacukan tangan ya. Ya Bu. Endah Nurstiani, Saya Bu. Indah Permatasari. Hadir Bu. Ya, baiklah, sudah lengkap ya. Di sini jadi masuk semua. Ya. Sebelum kita memulai masuk pada materi kita hari ini, agar kita lebih semangat, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu terlebih dahulu? Ya Bu. Nah, mari kita bersama-sama menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Siap. Dimulai ya. Ya. 1, 2, 3. Kita sudah selesai menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Baiklah, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang pendidikan kewarganegaraan yang bersubtema Sumpah Pemuda. Baiklah, di sini apakah ada yang tahu tanggal dari Hari Sumpah Pemuda itu tanggal berapa? Saya. Iya, Endah? 28 Oktober 1928. Iya, benar. Dan di sini ada beberapa cara kita mengamalkan Sumpah Pemuda dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama seperti kita harus belajar bersungguh-sungguh sebagai seorang siswa. Terus yang kedua itu kita harus berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir, di sini kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada di bangsa Indonesia ini. Contohnya perbedaan agama, ras,
dan budaya. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, di sini mari semua dibuka bukunya halaman 10 materi tentang Sumpah Pemuda. Ya, Bu. Ya, Bu. Udah, Bu. Sudah? Sudah. Nah, di situ ada teks tentang Sumpah Pemuda. Buat Indah coba dibacakan teks dari Sumpah Pemuda itu. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kan teksnya sudah dibacakan oleh Indah. Coba sekarang dipahami, dilihat dulu isi dari teks tersebut. Lalu Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memberikan contoh dari sikap nilai yang ada dalam Sumpah Pemuda itu. Ya, Bu. Sudah? Sudah. Udah, Bu. Ibu tunjuk ya. Ya. Endah bisa berikan contoh dari sikap nilai yang ada dalam Sumpah Pemuda. Nilainya itu kita diajak untuk cinta tanah air. Ya, benar. Lalu? Terus kita diajak untuk saling persatuan Indonesia Ya. bersama gitu, saling menghormati agama masing-masing. Jadi yang disampaikan oleh Endah itu benar. Seperti kita saling menghargai, menghormati perbedaan adanya agama, suku, dan ras atau budaya. Lalu dengan adanya bahasa Indonesia itu sebagai penyatu kita yang ada di Indonesia, semua penduduk yang ada di Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia ini, jadi kita tuh bersatu sebagai bahasa persatuan kita. Terus juga di sini kita sebagai siswa, sebagai penerus bangsa, pemuda, kita harus belajar dengan giat yang harus diterapkan dalam kegiatan sehari-hari kita. Anak-anak semuanya, sekarang bisa dilihat di papan tulis ini ada gambar tentang sejarah Sumpah Pemuda. Ya, Bu. Nah, yang pertama di sini sejarahnya dari tanggal 30 April sampai 29 Mei 1926, yaitu Kongres Pemuda pertama di Jakarta yang mempunyai tujuan untuk mengumpulkan semua pemuda bersatu dalam organisasi tersebut. Lalu di sini pada tanggal 28 sampai Lalu di sini pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yaitu Kongres Pemuda kedua. Nah, di sini diadakan di gedung IC di Jakarta, Jalan Keramat Jaya. Dan dihadiri oleh 750 orang. Jadi dengan tujuan melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda di Indonesia, dan yang terakhir memperkuat kesadaran tentang seberapa pentingnya persatuan yang ada di Indonesia ini. Jadi di sini Sumpah Pemuda lahir pada 28 Oktober 1928. Nah, bertepatan di Jakarta. Jadi ini adalah sejarah dari Sumpah Pemuda itu ya anak-anak. Ya, Bu. Bisa dipahamin? Bisa, Bu. Lalu di sini anak-anak ada gambar contoh dari sikap mana yang sesuai dengan pengamalan Sumpah Pemuda. Di sini ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Di sini Ibu akan menunjuk satu orang gambar mana yang sesuai dengan pengamalan sikap Sumpah Pemuda itu. Indah, gambar mana? Gambar 2, Bu. Ya, benar. Di sini gambar 2 ya. Lalu ada satu gambar lagi. Endah bisa dijawab yang mana? 3 aja deh. Iya, benar. Yaitu yang sesuai adalah gambar 2 dan gambar 3. Baiklah anak-anak, kesimpulan dari materi yang sudah Ibu berikan yaitu memberikan semangat untuk terus berjuang bagi pemuda-pemudi yang ada di Indonesia ini.
Lalu selanjutnya, makna yang tersirat dalam Sumpah Pemuda itu memberikan penekanan untuk selalu menghargai perjuangan yang sudah dilakukan. Jadi kita sebagai generasi muda harus melanjutkan perjuangan-perjuangan tersebut. Lalu lahirnya Sumpah Pemuda itu merupakan titik awal dimulainya perjuangan Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Sebelum menutup pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.